Barangkali beliau memang hebat sehingga tanpa partai bisa. Tapi kenyataannya beliau butuh partai. Dan Pak Jokowi akan memanggul perasaan bersalah, memanggul perasaan berdosa, merasa punya utang, tapi tidak bisa melunaskan. Bung, ini pemilu sudah dekat sekali, sudah sangat dekat. Ini tinggal pelaksanaan, tapi ada suara-suara dari orang-orang yang semenjak dulu dengki sama Presiden Jokowi. Lalu mereka bicara tentang pemakzulan. Presiden Jokowi mau dijatuhkan. Kali ini tidak menyebut people power, tapi menyebut cara-cara yang ditempuh melalui parlemen. Kalau parlemen bagaimana, sidang bagaimana, ditempuh macam gitu. Dan Profesor Mahfud ditanyain bagaimana kalau itu terjadi. Profesor Mahfud memberi gambaran. Itu ruwet, panjang, dan kalau sidang-sidang belum tentu kelar dalam masa 1 tahun. Mungkin ini tidak terlalu penting, Bung, menjadi perhatian kita. Pemilu yang sudah dekat begini tidak mungkin lagi ditunda. Kalau ada proses pemakzulan itu kira-kira mengganggu pemilu. Oh jelas mengganggu pemilu. Lain hal kalau pemilu sudah selesai. Nah, kalau pemilu sudah selesai itu memang masa jabatan presiden memang sudah kelar. Apa urusannya pemakzulan ini? Dari dahulu diomongin tapi tidak ada yang bisa berhasil melaksanakannya. Dan ini Bung, satu hal itu yang menjadi beban Presiden Jokowi. Hal yang kedua, Presiden Jokowi juga punya beban dalam urusannya dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pada ulang tahun PDIP ke-51 tanggal 10 Januari, beliau tidak datang. Bung, tidak datang itu menjadi persoalan. Sebenarnya kira-kira bagi PDIP tidak menjadi persoalan. Mau datang kayak mau enggak itu bagi PDIP mungkin ya udah terserah aja. Karena sudah terlalu banyak tindakan-tindakan, tingkah laku yang dilakukan Presiden Jokowi yang sangat merusak suasana harmoni politik antara PDIP yang mengusung Presiden Jokowi. Bung, beliau itu dimuliakan oleh partai ini 5 tahun, 1 periode menjadi wali kota. 5 tahun lagi 1 periode berikutnya menjadi wali kota. Lalu didorong ke Jakarta menjadi gubernur. Belum genap 5 tahun sudah menginjak kejabatan lebih tinggi menjadi presiden. 5 tahun kelar, ditambah 5 tahun berikutnya. Bung, 10 tahun wali kota, 10 tahun presiden. Itu dukungan partai yang luar biasa besar. Tanpa dukungan partai saya kira Presiden Jokowi tidak bisa apa-apa. Barangkali beliau memang hebat sehingga tanpa partai bisa. Tapi kenyataannya beliau butuh partai. Jadi kalau kenyataannya butuh partai, Presiden Jokowi punya utang. Utang itu begitu besarnya, Bung. Namun kali ini suasana ulang tahun. Bung, kalau di kampung nih, orang ulang tahun besar-besaran kayak PD Perjuangan ini di kampung namanya kenduri. Kenduri itu simbol guyup. Guyup itu artinya rukun. Itu semua orang diundang, Bung. Kalau ada orang yang tidak diundang, itu artinya eksistensi pribadinya tidak diakui. Dia bukan bagian. Mungkin warga desa, tapi kalau dia tidak diundang, dia warga secara fisik, tapi secara kejiwaan dia bukan warga. Dan kalau seseorang tidak diundang dan tidak hadir dalam suasana kenduri yang penuh harmoni, persatuan, meneguhkan kekuatan jiwa di antara kita, sesama kita, warga kampung, itu ada satu itu menggores suasana. Yang satu itu tidak hadir itu dianggap bukan bagian.
Nah, Presiden Jokowi konon merasa tidak diundang, lalu tidak hadir. Tidak hadir itu jalan tengah, Bung, bagi beliau. Karena beliau itu rasa risi. Wong merasa, ya dia risi. Merasa dia culiko. Bertindak tumindak culiko. Bertindak menyimpang, bertindak menggores harmoni dengan PDIP. Mau datang, tidak enak. Tidak datang, tidak enak. Lalu kalau tidak datang tapi ada di Jakarta ya itu nggak enak, maka pura-pura lah, bisa aja dipura-purakan. Itu ada agenda negara. Agenda kenegaraan itu tidak kalah penting dengan penduri. Ya, tapi itu kan agenda kenegaraan itu kan bisa besoknya, Bung, atau bisa kemarinnya. Bisa, tapi ya begitulah suasana. Wong rasa mesti risi. Dan Presiden Jokowi yang memilih jalan semacam itu menggores Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya enggak marah, Mbak Mega juga tidak marah. Ya tidak marah, umpama marah juga tidak perlu diperlihatkan. Kemarahan tidak perlu diperlihatkan. Karena untuk apa, Bung? Memperlihatkan kemarahan dalam suasana semacam ini. Ini pemilu, beliau tiba-tiba saja menunjukkan sikap sama sekali tidak peduli dengan PDI Perjuangan. Sudah ditolong pula anak-anaknya, mantu dan anaknya jadi wali kota. Tapi ini semuanya dilupakan. Bung, melupakan jasa orang lain. Begitu enaknya, tidak akan bisa berlangsung nyaman. Harmoni dalam diri Presiden Jokowi itu udah rusak. Merasa berdosa, merasa salah, dan kesalahan itu akan diinternalisir, akan menjadi ancaman dan ancaman. Presiden Jokowi kecewa karena PDIP tidak mau mendukung cita-citanya untuk 3 periode memimpin Republik ini. Wah, itu kan ngelawan konstitusi, Bung. Ya mana bisa. Dalam hal ini ya bagaimanapun PDI itu menyelamatkan namanya, menyelamatkan nama baiknya, menyelamatkan harga dirinya. Tapi beliau malah marah, beliau malah kecewa. Saya agak kasihan kalau ada orang yang dikasihani, ya saya kira Pak Jokowi. Kasihan Pak Jokowi. Kalau PDIP mah mentereng, dan PDIP nggak didatangi itu ya nggak apa-apa, nggak perlu kita ngemis-ngemis. Nggak bisa lah, kita tidak boleh mengemis cinta, kita tidak boleh mengemis perhatian. Kita ini punya cukup harga diri. PDIP sudah berbuat jasa, memang berjasa besar, itu ya nggak usah mengeluh. Berjasa besar, berbuat baik bagi sesamanya. Bahwa sesama itu tidak bisa mengingat jasa itu, tidak membalas budi, tidak ada perasaan berutang. Itu bukan urusannya Mbak Mega, itu bukan urusannya Mas Hasto, itu bukan urusannya PDIP dalam keseluruhan. Itu urusannya Pak Jokowi. Rosorisi urusannya Pak Jokowi. Merasa tidak bisa tidur itu urusannya Pak Jokowi. Merasa berhutang tapi mau membayarnya bagaimana, itu urusannya Pak Jokowi. Dan Pak Jokowi akan memanggul perasaan bersalah, memanggul perasaan berdosa, merasa punya utang tapi tidak bisa melunaskan, merasa punya utang tapi tidak bisa menyelesaikan utang ini, dan hidup dalam bayangan dosa, Bung. Begitu, Bung. Begitu, Bung. Pikiran kita tentang harmoni, pikiran kita tentang kenduri, pikiran kita tentang pribadi yang eksistensinya ditepis. Dan yang menepis ya dirinya sendiri. Terima kasih, Bung. Salam.